Oke, untuk hari ini di pertemuan ketiga ya kita akan berbicara sedikit tentang perdamaian. Setelah minggu lalu kita berbicara tentang sejarah ya, cerita masa lampau terkait bagaimana perdamaian itu dibentuk dalam studi HI ya. Kita sudah mengenal bahwa sejarahnya dimulai dari zaman Yunani kuno, kemudian bergeser ke zaman Imperium Pax Romana atau Kerajaan Roma, sampai pada akhirnya kita menemukan sebuah konsep just war dari Saint Augustine ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perdamaian, apa itu perdamaian gitu ya, konsepsinya seperti itu ya, outline-nya. Hari ini kita akan berbicara tentang 4 hal ya. Pertama terkait dengan definisi, apa yang dimaksud dengan perdamaian, bagaimana kita memahami perdamaian. Lalu kedua konsepnya ya, konsep perdamaian. Saya pernah bilang ini ketika di pertemuan pertama ya, bahwa perdamaian itu secara garis besar bisa dikategorikan menjadi 2 bentuk besar, yaitu positive peace dan negative peace. Nah, nanti kita akan sama-sama cari tahu ya apa perbedaannya, keadaan seperti apa yang kemudian dapat digolongkan sebagai positive peace, lalu sebaliknya keadaannya seperti apa juga yang dapat digolongkan sebagai negative peace. Lalu yang ketiga kita melihat perdamaian berdasarkan kawasan ya, karena perdamaian bagi setiap orang, bagi setiap individu itu maknanya berbeda-beda gitu ya. Ada yang bilang damai itu ketika kuota bisa dibeli secara mudah, dapat internet gratis, itu damai gitu ya. Ada yang bilang damai itu ketika bisa makan 3 kali sehari. Nah, kalau untuk kawasan ini juga seperti itu ya, punya persepsi masing-masing terkait dengan konsep perdamaiannya ya. Jadi kawasan Amerika Latin bicara perdamaian seperti apa, Asia Tenggara punya persepsi juga sendiri terkait dengan perdamaian. Nanti kita coba lihat ya. Dan terakhir sedikit studi kasus ya, inisiator perdamaian, menyambung dari kemarin ya, dari lembaga perdamaian. Kita akan lihat ada beberapa inisiator yang berjuang ya untuk kemudian mewujudkan yang namanya perdamaian. Oke, kita mulai pertama dulu dari definisi ya, pengertian dari perdamaian, apa yang dimaksud dengan perdamaian gitu ya. Pengertian yang pertama terkait dengan perdamaian yaitu ya, di sini disebutkan bahwa keadaan saat konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu ya, damai itu secara general adalah ketika keadaan tidak ada lagi konflik gitu ya. Konflik sudah selesai, sudah rampung, dapat diselesaikan. Jadi tidak ada perang. Kemudian kondisi itu dikategorikan sebagai damai, dan tentu saja nilai dari damai adalah menjunjung tinggi nilai-nilai anti kekerasan. Jadi konfliknya sudah selesai, tidak ada lagi yang namanya kekerasan, dan ini yang paling penting ya, damai itu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Damai membuat orang bisa kemudian bepergian dengan sangat mudah, bersekolah tidak lagi takut ya kalau di jalan tiba-tiba di stop tentara, kemudian ada menginjak ranjau, bom dan lain sebagainya ya. Jadi damai itu harapannya juga bisa meningkatkan kualitas hidup seperti yang ya kita alami saat ini ya. Di Indonesia kan relatif damai gitu ya. Semua orang bisa bersekolah dengan tenang tanpa takut tiba-tiba nanti hilang nyawa ketika bersekolah gitu ya. Jadi itu damai adalah pertama, keadaan saat konflik tidak ada lagi aksi kekerasan, dan kualitas hidup meningkat. Definisi kedua dari perdamaian kita ambil dari Bapak Samsur Rizal Panggabean ya. Ini salah satu senior peneliti perdamaian. Beliau sudah almarhum ya, kita doakan agar tenang di sana gitu ya. Bapak ini banyak sekali meneliti tentang perdamaian gitu ya. Salah satunya adalah memberikan konsep tentang apa itu perdamaian. Ini sangat simpel sekali menurut Pak Samsur Rizal Panggabean ya, bahwa damai itu adalah ketika kondisi sesudah konflik itu selesai. Jadi konflik selesai, entah itu dengan perjanjian, entah itu dengan gencatan senjata, apapun itu kondisinya ya, ketika konflik sudah berhenti, maka kondisinya dinyatakan sebagai kondisi yang damai. Gitu ya, menurut Pak Samsur Rizal Panggabean ya, salah satu senior peneliti tentang perdamaian. Kemudian definisi ketiga dari Bapak Johan Galtung ya, hampir sama ini sebenarnya, tahun 1964. Beliau juga salah satu pakar yang sangat
junjung tinggi karya-karyanya ya, Bapak Perdamaian, katakanlah begitu, karena beliau Pak Johan Galtung ini salah satu penemu konsep perdamaian yang sampai sekarang kalau kita belajar perdamaian, apalagi di studi HI ya, kita banyak berkiblat dari beliau. Jadi Pak Johan Galtung bilang perdamaian adalah the absence of violence, ketiadaan tindakan kekerasan. Jadi damai adalah ketika tindakan kekerasan itu sudah tidak ada lagi, sudah stop, berhenti ya, tidak ada lagi pihak-pihak yang mengangkat senjata, tidak lagi ada pihak-pihak yang mencoba melukai, membunuh satu sama lain ya. Kondisi tersebut dikatakan damai, gitu. Dan juga yang keempat ya, damai itu gitu ya, yang ingin kita rasakan adalah semua orang hidup aman tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan dan tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam hukum atau perbuatan. Ini kalau kita refleksikan ya dari kehidupan kita sehari-hari kan damai itu dekat dengan kita ya. Jadi ketika kita merasa aman, tentram gitu ya, tanpa ada rasa takut, maka damai itu sederhana itu ya dapat kita rasakan. Kalau untuk poin tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam hukum, ya ini memang masih menjadi PR ya bagi kita bersama ya, apalagi hukum ya. Karena seringkali hukum ini sangat bertolak belakang, sangat merugikan bagi pihak-pihak yang dianggap minoritas gitu ya. Apalagi di Indonesia, lagi-lagi kita refleksikan ya, sangat banyak sekali kasus-kasus yang kemudian berdasar dari hukum yang tidak seimbang, kemudian mengakibatkan konflik gitu ya. Konflik minoritas paling gampang kita ambil contoh gitu kan, terjadi karena perbedaan sikap ya yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas sehingga konflik tidak terhindarkan. Sebut saja banyak sekali konflik-konflik itu ya, dari konflik Ambon misalnya, suku Dayak, semuanya terjadi karena minoritas versus mayoritas ya, minoritas yang terdesak, hukumnya juga nggak jalan gitu ya, jadi kemudian terjadi kekerasan. Jadi damai itu harapannya seperti itu, bisa muncul ya, tidak ada toleransi terhadap kekerasan, itu yang paling penting ya. Dan apalagi ada giumnya ya, katanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Menguntungkan bagi pihak-pihak yang mayoritas atau punya kekuasaan, tapi merugikan bagi pihak-pihak yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuasaan ataupun minoritas. Jadi harapannya damai itu bisa terwujud ketika tidak ada lagi toleransi ya teman-teman ya, tidak ada lagi no tolerance terhadap yang namanya kekerasan, terhadap yang namanya violence. Jadi perlu diperhatikan itu ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan damai ya. Kemudian, nah ini tadi hampir sama ya, semua orang sama di depan hukum, pengadilan terpercaya ya, tidak ada lagi pengadilan yang menguntungkan bagi siapapun yang bisa bayar jaksa, bayar hakim gitu kan ya. Dan hukum yang adil dan efektif melindungi hak-hak manusia. Nah, ini kan hak-hak manusia seringkali jadi persoalan ya di kancah geopolitik ketika melihat hak-hak yang tidak diberikan secara utuh ya, itu jadi potensi besar ketika kita berbicara tentang konflik ya. Seringkali konflik terjadi karena tidak adanya pemenuhan terkait dengan hak-hak manusia ya, terutama hak asasi manusia. Dan damai itu juga bisa kita artikan sebagai semua orang dapat ikut serta dalam membentuk keputusan politik dan pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, ini keterlibatan politik ya, keterlibatan politik apabila itu sudah terwujud, maka kemudian potensi damai itu muncul akan semakin besar gitu ya. Karena kita tahu ketika keterlibatan atau keputusan politik itu sudah semakin dikuasai oleh satu pihak, potensi konflik akan semakin besar. Kita bisa berkaca dari kasus Arab Spring ya, bagaimana pemerintah yang sangat otoriter ya, sangat semena-mena, kemudian hanya ada di satu tangan gitu ya, potensi konfliknya akan jauh lebih tinggi gitu kan. Kita bisa lihat Arab Spring karena rakyat tertekan, pemerintah yang sangat berkuasa sekali gitu ya, sehingga masyarakatnya tidak dilibatkan dalam keputusan politik. Nah ini ternyata menjadi suatu hal yang tidak damai gitu ya. Dan kemudian ini poin yang kedua ya, pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemerintah juga harus melihat ya pada
rakyatnya, bagaimana rakyatnya bisa hidup makmur, aman, damai, sejahtera gitu ya. Ketika pemerintah lepas tangan, pemerintah tidak begitu concern terhadap rakyatnya ya, chaos, konflik pasti akan kemudian bisa terjadi. Nah, termasuk ini apa yang kita alami akhir-akhir ini ya terkait dengan coronavirus ini kan, salah satu upaya untuk bisa selamat kan sebenarnya elemennya adalah ketika pemerintah juga ikut serta ya mengatur dengan baik. Tapi entah ini ya apa yang terjadi di pemerintahan kita terutama gitu ya, pemerintah kita seperti menganggap remeh ya terkait dengan penanganan coronavirus, padahal kalau kita berbicara coronavirus ini kan sangat berbahaya, bisa menimbulkan potensi konflik ketika tidak diatur dengan baik gitu kan ya. Nah, ini kemudian perlu jadi PR kita bersama gitu ya untuk kemudian mewujudkan kondisi damai dengan pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi itu ya, damai adalah ketika semua orang dapat ikut serta dalam bentuk keputusan politik dan pemerintah ya utamanya bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Damai juga bisa diartikan ya, ini lagi-lagi pengertian tentang perdamaian. Semua orang memiliki akses yang adil dan sama terhadap kebutuhan dasar untuk kesejahteraan. Kebutuhan dasarnya apa saja itu? Kita bisa melihat ada makanan, ada air bersih, ada tempat tinggal, ada pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal yang layak. Ya, kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan ya, ini harus dipenuhi gitu ya. Kalau kelaparan ya pasti yang terjadi yaitu kemiskinan gitu ya, rakyat hidup jauh di garis sejahtera ya, maka kemudian potensi saling bunuh membunuh, potensi saling membuat keributan, potensi membuat konflik pasti akan selalu ada. Berbeda ketika rakyatnya mampu kemudian untuk mendapatkan seluruh kebutuhan dasar tadi ya, makanan, air bersih, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, potensi konflik akan kemudian bisa ditekan sehingga damai itu bisa terwujud. Contoh gampangnya ya kita bisa melihat bagaimana yang terjadi di Swiss gitu ya, negara di Eropa yang memang tidak banyak disorot ya, tapi kalau teman-teman melihat ke dalam negara tersebut ya, itu mata uangnya cukup istilahnya punya posisi tawar yang memang tidak sebesar dolar ataupun pound sterling, tapi kemudian franc ya, mata uang Swiss itu cukup mampu memenuhi kebutuhan dasar ya. Dan bisa dilihat dari segi kontur kotanya ya, itu tidak ada lagi yang namanya orang-orang terlantar, homeless, nggak punya rumah atau kemudian miskin gitu ya, karena mereka semua sudah dapat sandang pangan papannya tercukupi, perawatan kesehatan dapat gitu kan, maka kemudian ya potensi konflik tidak ada, hampir menyentuh angka 0 gitu di Swiss itu. Jadi menarik untuk kemudian kita melihat ya bahwa semakin pemerintahnya atau masyarakatnya kemudian mampu mengakses kebutuhan dasar, sandang pangan papan bisa kita sebut, maka potensi damai kemudian bisa terwujud. Jadi itu ya. Jadi ketika tidak ada lagi orang yang merasa perutnya lapar gitu ya, gampangnya gitu ya, maka kemudian damai itu bisa terwujud karena sudah aman, nyaman, sejahtera. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kemudian menginisiasi konflik, buat keributan dan lain sebagainya. Damai juga ya bisa dikatakan sebagai semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau memperoleh penghasilan ya, terlepas dari jenis kelamin, suku atau aspek identitas lainnya ini ya. Jadi semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kemudian bisa memperbaiki taraf hidup ya. Tadi balik lagi ke definisi awal ya tentang perdamaian, bahwa perdamaian itu adalah upaya juga untuk mewujudkan taraf hidup, dan itu bisa tercapai juga salah satunya ya dengan ketika masyarakatnya, tiap orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya, bekerja dan memperoleh penghasilan. Jadi kalau makin banyak pengangguran ya tentu secara logis bisa kita simpulkan bahwa potensi konflik akan semakin besar. Jadi berbahaya ya ketika kita bisa melihat bahwa kalau tidak ada pekerjaan ya ini PR besar ya. Nanti teman-teman juga kemudian berpikir gitu ya. Karena
ya gampangnya bisa kita lihat kalau orang nggak punya pekerjaan layak, nganggur gitu kan, nggak punya pekerjaan, satu hal yang dikerjakan secara rutin gitu kan, banyak waktu selo ya, kaum deadwood ini, apalagi ya, yang tidak punya pekerjaan itu bisa saja berpotensi untuk kemudian menimbulkan konflik, hanya sedikit senggol dikit aja ya, ada triggernya, ada pemicunya, maka makin mudah kemudian untuk damai itu tercerai-berai ya. Jadi itu damai bisa dicapai ketika, atau damai itu terjadi ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja dan punya penghasilan yang tetap ya. Dan itu tadi ya beberapa definisi terkait dengan perdamaian, pengertian dari perdamaian bisa kita lihat di sini ya, sungguh bervariatif. Jadi itulah yang kemudian menandakan bahwa damai bagi tiap orang, bagi tiap person, bagi tiap individu pasti punya definisinya sendiri. So, nanti teman-teman ya, silahkan berkomentar di bagian chat box-nya ya, komentar itu. Kalau menurut teman-teman, damai itu seperti apa gitu ya? Apa yang teman-teman rasakan ketika melakukan atau bukan melakukan ya, merasakan yang namanya damai itu seperti apa? Silahkan komentar ya untuk teman-teman nanti, silahkan. Damai itu, ketika saya bisa rebahan tanpa diganggu tugas, misalnya gitu ya. Teman-teman tuh banyak banget tuh yang suka banget ketika tugasnya sedikit, jadi bisa rebahan, jadi bisa santai-santai di kosan gitu ya. Ya nggak apa-apa ya untuk hal-hal yang kayak gini. Kalau coronavirus ya perbanyak rebahan ya, untuk kaum rebahan gitu ya, daripada jalan-jalan nggak jelas mau kemana. So itu ya, jadi silahkan ditulis komentarnya ya teman-teman ya, terkait damai menurut teman-teman itu seperti apa. Oke, setelah kita berbicara tentang pengertian, nah sekarang kita berbicara ini agak sedikit berat ya, konsep perdamaian. Tapi jangan takut, ini mumpung masih pagi ya, kita kuliah jam 7. Keuntungan jam 7 adalah teman-teman masih fresh, masih segar gitu ya, belum mikir apa-apa karena baru bangun tidur. Harapannya ini teman-teman juga, biasanya kan kalau di kelas kita nggak bisa sambil makan gitu ya. Ini kalau teman-teman mau sambil makan, sambil sarapan, apapun itu ya, minum susu, makan nasi uduk, Indomie dan lain sebagainya, silahkan loh, boleh loh ya. Jangan terlalu serius. Jangan kemudian teman-teman online juga seserius ini ya, karena sifatnya masih dalam jaringan ya, monggo silakan kalau teman-teman mau sambil sarapan ya, semoga jadi lebih enak untuk menerima materinya. Oke, kita lanjutkan. Konsep perdamaian ya, bahasan kita yang kedua, peace concept ya. Ini tadi kita melihat seperti yang saya utarakan di awal, ada dua kutub besar terkait dengan peace concept ya. Ada positive peace dan negatif peace. Jadi dua kutub besar ketika kita berbicara tentang perdamaian dalam lingkup, dalam studi hubungan internasional ya, positive peace dan negatif peace. Apa itu keduanya gitu ya. Nah, baik, kita coba lanjutkan ya, positive peace ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan positive peace. Jadi positive peace adalah ketika keadaannya the integration of human society, ketika seluruh lapisan yang ada di masyarakat semuanya bersatu, menyatu padu, tidak ada lagi perbedaan pendapat, perbedaan asumsi, kemudian upaya untuk saling menjatuhkan satu sama lain, saling bertengkar ya, semuanya sudah bersatu padu gitu ya, menjadi satu kesatuan dalam lapisan masyarakat. Jadi di positive peace bisa dibilang adalah sebuah keadaan damai yang memang sebenar-benarnya damai gitu ya. Ya kalau kita lihat dari definisinya ya, ketika semua orang kemudian bersatu, tidak ada lagi motivasi untuk saling membunuh, saling kemudian mengejek satu sama lain, saling kemudian membuli satu sama lain gitu ya. Hidup berdampingan, bergandeng tangan. Kayak lagunya Michael Jackson ya, Heal the World ya. Nah ini saya rasa kita bisa melihat bahwa kondisi ini memang masih jauh ya, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita bisa sampai ke sana. Jadi positive peace ini masih dalam proses ya, damai yang sebenar-benarnya. Gampangnya itu. Ketika seluruh umat manusia, ketika human society bersatu, atau the integration of human society. Ya, ciri-cirinya apa? Kemudian positive peace itu ya, ketika di masyarakat ada tiga sikap ini ya, ada tiga sikap ini, ada 3 poin ini. Pertama adalah optimistik. Jadi masyarakatnya masyarakat yang optimis ya, masyarakat yang percaya bahwa damai bisa atau mampu kemudian
terwujudkan gitu ya. Nah, itu dari gambar itu bisa lihat ya, ada satu diagram ya, peace ketika yang banyak bulutannya itu bisa kita lihat bahwa ada damai menurut positivis adalah ketika itu well functioning government, ketika government pemerintahan berjalan dengan baik. Kemudian equitable distribution of resource, ketika distribusi sumber daya ya berjalan dengan lancar. Nah ini free flow of information, informasi dapat tersebar dengan baik. Good relation with neighbor, nah ini ya hubungan yang baik dengan tetangga, karena tadi ya integrasi ya, tidak ada lagi kemudian kita ya berselisih paham antara satu tetangga dengan tetangga lainnya gitu ya. Dan kemudian ini yang menarik juga, low level of corruption, ketika angka korupsi sudah dapat ditekan sampai yang paling rendah. Jadi di situ ya positive peace adalah nilai-nilainya pertama optimis bahwa damai bisa dicapai, ada preventif ya, upaya-upaya pencegahan tadi bisa dilakukan ya sebelum melakukan tindakan kekerasan atau melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan konflik. Masyarakatnya sudah bisa mikir dulu ya, memikirkan bahwa kalau saya melakukan hal tersebut konsekuensinya akan panjang, konsekuensinya akan berdampak buruk. Nah itu ada upaya preventif ketika positive peace sudah terwujud. Dan ketiga ya, peace by peaceful means, ketika damai memang diwujudkan dengan cara-cara damai ya tadi, mewujudkan cara-cara damai dengan hidup berdampingan, tidak saling mengolok, yang ada saling menyemangati satu sama lain ya, tidak saling kemudian curiga. Semuanya sudah istilahnya lepas dari hal-hal yang bersifat negatif dan peace-nya benar-benar diwujudkan dengan baik, dengan maksimal. Jadi itu ya positive peace, 3 elemen ya, optimistik, preventif, dan peace by peaceful means. Lalu kemudian lawannya dari positive peace adalah negative peace. Keadaan ketika tadi ada absence of violence, absence of war, ketika perang sudah selesai, perang sudah berhenti, stop ya. Tidak ada lagi orang atau pihak-pihak atau negara-negara yang mengangkat senjata gitu ya, maka keadaan kondisinya negative peace. Tapi di sini ya bisa kita lihat bahwa potensi damainya belum 100%. Beda ya dengan positive peace ya, ketika damai memang benar-benar damai dan nggak ada lagi potensi konflik. Nah kalau di negative peace potensi konflik masih bisa muncul ya ketika ada triggernya, ketika ada pemicunya ya, ketika hal yang paling simpel ya ketika orang sudah atau negara sudah sepakat gencatan senjata, damai, tidak mengangkat senjata, tapi kemudian ada pihak-pihak yang mengingkari perjanjian gencatan senjata, maka perang kemudian bisa timbul lagi. Jadi kondisinya adalah negative peace. Oke, damai, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan ya, negative peace ya. Damai yang tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu konflik bisa terjadi kembali gitu ya. Instrumennya apa? Ini ya, awalnya ya adalah pessimistic, curative, dan peace not always by peaceful mean ya. Jadi lawannya tadi ya, pesimis tentu saja ya, bahwa melihat, memandang perdamaian ini sebuah hal yang susah atau sulit untuk bisa diwujudkan, karena pada dasarnya manusia adalah homo homini lupus. Pernah dengar belum ini istilah ini ya? Homo homini lupus. Bahwa manusia ya adalah sifatnya ya mengancam manusia yang lain gitu ya. Maka kemudian ini bahaya kalau bisa terjadi ya. Maka sifat natur manusia yang keras kemudian bisa atau cocok dikategorikan sebagai negative peace. Dan peace not always by peaceful mean, bahwa damai bisa jadi bukan sebuah maksud untuk berdamai. Bisa jadi mungkin ya kalau dalam gencatan senjata ya karena mereka sudah run out of makanan, sudah kehabisan peluru gitu ya. Bisa jadi gencatan senjata itu adalah sebuah upaya untuk mengisi ulang peluru mereka, mengisi ulang bahan persiapan untuk perang, untuk kemudian melanjutkan perangnya. Jadi peace not always by peaceful means kalau kita melihat dari perspektif negative peace ya. Jadi negative peace secara sederhananya bisa kita lihat bahwa keadaan damai yang tidak 100% damai karena punya potensi untuk kemudian perang ataupun konflik dapat terwujud lagi. Jadi itu ya.
dua konsep besar. Harapannya teman-teman bisa membedakan ya antara positive peace dan negative peace. Positive peace adalah kondisi di mana damai memang benar-benar damai ya, karena seluruh umat manusia sudah bersatu ya, satu dengan yang lainnya, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian mewujudkan atau memantik kerusuhan, konflik. Sebaliknya, negatif peace adalah kondisi di mana damai, oke, tapi damai yang hanya sementara, atau bisa dikatakan damai yang tidak menutup kemungkinan jika ada trigger, jika ada sesuatu yang memantiknya, maka kondisi damai bisa berganti rupa menjadi konflik. Jadi dia perbedaannya ya, positive peace. Positive peace orang-orang yang optimis bahwa damai bisa diraih. Sebaliknya negatif peace pesimis ya, bahwa damai itu adalah sebuah hal yang sulit, hampir tidak mungkin bisa terjadi menurut teman-teman ya, karena damai sifatnya sementara gitu ya. Oke, itu untuk konsep perdamaian ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian perdamaian berdasarkan kawasan ya, peace by territory, bahwa perdamaian itu bagi tiap kawasan berbeda-beda. Perdamaian bagi tiap kawasan itu punya perspektifnya masing-masing. Nanti kita akan coba lihat ya berdasarkan kawasan ya, bagaimana sih atau apa sih yang mereka inginkan dari tiap kawasan itu ketika kondisi atau keadaannya dapat dikategorikan sebagai keadaan yang damai. Pertama kita mulai dari Amerika Latin ya. Bagi Amerika Latin, kawasan Amerika Latin ya, keadaan damai itu ada 3 poin ini: keadilan sosial, hak orang asli, dan bebas dari street violence. Ya ini ya keadaan sosial ya, karena Amerika Latin itu kita bisa melihat kalau teman-teman baca ataupun teman-teman nonton ya, serial-serial Amerika Latin deh, coba tonton di Netflix, ada namanya Narcos. Menarik gitu terkait dengan kartel narkoba. Keadilan sosial tuh susah diwujudkan di Amerika Latin ya, karena pemerintahannya cenderung otoriter. Kekuasaan hanya ada dipegang pada satu tangan atau satu pihak saja. Jadi Amerika Latin itu sangat menginginkan yang namanya keadilan sosial karena kekuasaannya masih sangat otoriter. Kemudian kedua, hak orang asli. Ya ini seringkali jadi permasalahan ya, minoritas mayoritas di Amerika Latin pun begitu. Hak orang asli, orang-orang Amerika Latin seringkali tercerabut ya karena kalah oleh para pendatang, dan ini juga bisa diakibatkan karena Amerika Latin hampir sebagian besar negaranya pernah dijajah ya. Jadi kalau berbicara tentang kolonial, maka seringkali yang jadi masalah adalah hak orang asli seringkali tercerabut, tidak didapatkan dengan baik, sehingga ada gap antara minoritas dengan mayoritas, penduduk asli dengan pendatang. Kemudian yang ketiga, Amerika Latin menilai damai itu ketika bebas dari street violence atau kejahatan di jalan. Jadi kalau teman-teman misal ke Brazil gitu ya, daerah Amerika Latin gitu ya, malam-malam gitu, mungkin berbeda sekali dengan apa yang terjadi di negara kita ya, di Indonesia ya, teman-teman masih bisa bebas tanpa ada perasaan takut diculik ya, takut tiba-tiba dirampok gitu ya. Nah kalau di Amerika Latin tuh tingkat kejahatan di jalan ya atau street violence-nya itu cukup besar, cukup tinggi. Seringkali banyak gitu ya, jalan-jalan gitu ya, turis, ada kasus-kasus ya, diculik atau dirampok gitu ya. Dan tidak main-main gitu ya, korban jiwa juga banyak terjadi gara-gara dari street violence ini ya. Jadi Amerika Latin sangat menginginkan kondisi damai ketika mereka jalan malam hari gitu ya. Malam-malam hari itu bisa damai dengan tenang tanpa takut khawatir dirampok atau dijamret, katakanlah begitu. Oke, kita bergeser ke wilayah yang lain, Afrika ya. Nah, ini Afrika punya ciri khas sendiri ketika berbicara damai menurut mereka itu seperti apa. Kalau di Afrika ya damai itu adalah aman ya, hampir sama tadi dengan di Amerika Latin. Hidup damai gitu ya, karena kita tahu Afrika ini karena dikategorikan sebagai benua yang negaranya sebagian besar berada di bawah atau di garis kemiskinan. Jadi potensi penculikan, potensi penjamretan, potensi mengambil hak orang lain itu sangat luar biasa. Jadi itu sangat penting ya di Afrika. Kalau damai ya aman dulu lah ya masyarakatnya. Kemudian terkait dengan identitas juga itu ya, rasisme di Afrika ya, karena kita tahu identitas mereka sangat mudah dikenali gitu ya. Rasisme itu masih tinggi untuk teman-teman di Afrika. Nah, persoalan identitas ini perlu diselesaikan di Afrika ya, dengan mengurangi tingkat
rasisme ya, perbedaan minoritas warna kulit ya. Dan kemudian ketiga ya ini karena melihat Afrika tadi ya, negaranya kebanyakan berada di bawah atau di garis kemiskinan, maka kebutuhan dasar itu ya. Kalau mereka sudah orang-orang Afrika itu damainya sederhana gitu ya, ketika bisa dikatakan ya, ketika kebutuhan dasar mereka sandang, pangan, papan, air, makanan, tempat tinggal gitu ya bisa dipenuhi. Karena untuk makanan ini susah ya Afrika gitu ya, karena kita bisa melihat di Somalia misal, di Rwanda, Sierra Leone gitu kan, daerah-daerah konflik itu untuk mengakses kebutuhan dasar cukup sulit. Oke, tadi ya di Afrika ya, kemudian digeser ke Eropa ini jauh lebih maju gitu ya, bisa dikatakan Eropa dibanding kedua benua tadi yang sudah kita coba analisis gitu ya, Amerika Latin dan Brasil. Versi mereka damainya jauh lebih sophisticated atau jauh lebih kompleks di sini ya, bahwa mereka sudah bilang tentang pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan tentang multikulturalisme gitu ya. Kalau di Eropa gitu ya, hak asasi manusia apa ya, itu di hak orang-orang untuk memenuhi pekerjaan mereka itu penting, mereka bisa hidup tenang, kebebasan berpendapat. Nah ini seringkali ya, karena mereka sudah maju, uang sudah ada gitu kan ya, berpendapat ini seringkali mereka dibungkam. Jadi di Eropa butuh yang namanya hak asasi manusia. Kemudian damai menurut kawasan Eropa adalah ketika konsep multikulturalisme itu dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat. Nah ini kan kaitannya dengan migrasi ya, kaitannya dengan perpindahan penduduk gitu. Karena kita tahu Eropa ini punya masalah terkait dengan migrasi ya, apalagi di Jerman, apalagi di Belanda gitu ya. Beberapa negara Eropa itu sangat tertutup ketika menerima yang namanya etnis-etnis yang lain yang kemudian tinggal bersama penduduk asli mereka. Nah ini kalau konsep multikulturalisme kan masih sulit ya kalau kita lihat di Eropa ya, masih ada perbedaan etnis gitu ya. Kalau lagi berprestasi dianggap warga negaranya, tapi ketika tidak berprestasi ataupun menimbulkan kerusuhan, konflik, dianggap mereka bukan bagian dari negaranya. Nah ini multikulturalisme ini penting ya di Eropa ya, ketika damai itu terwujud ketika konsep multikulturalisme itu semua dipahami oleh seluruh masyarakat, oleh warganya gitu ya. Bisa sedikit ke Amerika gitu ya, benua Amerika atau Amerika Serikat bisa katakan seperti itu ya. Non Amerika itu adalah kaitannya dengan demokrasi. Jadi demokrasi kan katanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah hanya sebatas slogan, hanya sebatas konsep. Jadi kemudian ini penting untuk dibahas ya. Kemudian bagaimana perwujudan nilai demokrasi ini? Sudah terwujud atau tidak? Karena ketika konsep tadi ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat terwujud, saya kira perdamaian yang ada di Amerika, terutama negara Amerika Serikat, bisa terwujud. Dan juga kebebasan individu ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Ini seringkali jadi masalah ketika kita berbicara di benua Amerika atau di negara Amerika Serikat. Asia Timur. Asia Timur ini ya, tetangga dari kita ya, Asia Timur teman-teman. Masih ingat ya? Mana aja negaranya dapat dikategorikan sebagai Asia Timur ya? Jepang, Korea Selatan, Korea Utara itu ya, dikategorikan sebagai Asia Timur ya. Mereka punya tiga hal ini: harmoni, keteraturan sosial, dan kepatuhan. Harmoni gitu ya. Kalau kita berbicara Korea Selatan, Korea Utara gitu kan, tetanggaan kok saling konflik gitu ya. Ini yang masih jadi PR di Asia Timur ya. Harmoni juga dan juga kepatuhan ya, keteraturan sosial. Oke. Berbicara di negara sendiri, di Indonesia, mereka juga punya ya, kita punya versi sendiri terkait dengan perdamaian, yaitu toleransi beragama dan toleransi multi etnis. Di PR ya ini ya, karena banyak sekali kasus-kasus konflik kekerasan terjadi karena perbedaan agama dan perbedaan etnis ya. Seringkali kita gampang ke-trigger, apalagi karena internet ya, memudahkan kita gampang ke-trigger karena hal-hal yang berkaitan dengan agama, kaitannya dengan etnis. Ini bahaya ini kalau terus dipelihara, terus dipupuk gitu kan. Harapannya kan kita nggak perlu berkonflik lah ya terkait dengan agama, terkait dengan etnis, karena sesuai dengan semboyan kita yang ada di lambang Garuda ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi harapannya walaupun kita beda agama, beda etnis ya, supaya damai ya, bergandengan tangan, bersatu padu gitu kan.
jangan mudah dipecah belah gitu, apalagi isu-isu kayak gini ya, digoreng isu agama etnis gampang sekali Indonesia gitu ya. Ini harapannya ke depan Indonesia saya rasa bisa mewujudkan nilai damai yang sebenarnya damai ketika ya ini, toleransi agama antara etnis bisa kemudian terwujud. Kemudian sedikit berbicara tentang aktivis perdamaian ini ya. Ini singkat saja kita berbicara tentang persona atau individu yang mewujudkan yang namanya perdamaian ya, upaya-upaya mereka atau peace activist ya. Ada satu icon ya, icon anak muda ini sebenarnya namanya adalah Malala Yousafzai, orang Pakistan ya. Orang Pakistan penerima Nobel dengan usia yang cukup muda gitu ya, karena diganjar Nobel perdamaian karena upayanya untuk mewujudkan nilai perdamaian di Pakistan. Jadi ceritanya Malala ini ya itu menjunjung tinggi hak anak muda yang ada di Pakistan untuk bisa tetap bersekolah. Karena kita tahu kan Pakistan sangat berkonflik gitu ya, sangat apalagi dengan tetangganya dengan India, kemudian seringkali terjadi konflik. Nah ceritanya waktu itu Malala sedang berangkat sekolah, itu naik bus sekolah. Di tengah perjalanan Malala mendapati bis yang ditumpanginya beserta teman-temannya itu di stop oleh tentara ya, tentara yang kemudian meminta agar bisnya balik arah, tidak kemudian melanjutkan perjalanan. Nah waktu itu Malala kemudian stand up ya, kemudian berdiri gitu ya, bilang bahwa kita ini hanya ingin sekolah gitu ya, ingin menuntut ilmu, jadi tidak perlu rasanya untuk kemudian dihalang-halangi. Dan pada waktu itu ditembak ya, Malala tembak, kena, untungnya kena pelipis matanya gitu ya, jadi terlihat pelipis matanya agak sedikit luka gitu. Dan atas dasar itu ya, karena keberanian Malala pada waktu itu, maka Malala Yousafzai diganjar perdamaian gitu ya, Nobel perdamaian, karena upayanya untuk menjunjung tinggi hak-hak anak muda Pakistan untuk menuntut ilmu. Jadi Malala Yousafzai ini salah satu figur perdamaian yang cukup disegani karena upayanya untuk. Sampailah kita pada bagian kesimpulan ya, conclusion. Ada 3 poin yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini. Pertama adalah perdamaian erat hubungannya dengan kondisi. Ya, jadi keadaan itu sangat menentukan bagaimana damai itu bisa terwujud ya. Karena ya itu tadi, damai ada syaratnya ketika kita tidak lagi lapar, ketika kita bisa aman dan nyaman berjalan di tempat umum, ketika kita bisa saling bergandengan tangan. Jadi erat kaitannya dengan kondisi ya, dengan syarat kondisi. Kemudian kedua, perdamaian adalah proses berkelanjutan. Jadi memang bukan proses yang sekali jadi gitu ya. Damai harus diwujudkan dengan proses bertahap ya. Kita mulai dengan bagaimana kita memahami satu sama lain gitu ya. Karena perdamaian adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang selalu saya ucapkan kepada teman-teman, bahwa perdamaian itu dekat ya dengan kita ya, atau perdamaian tercipta dari hal-hal yang dekat. Hal sekedar tidak menghardik teman lain, tidak kemudian memaki teman lain, ya, membuli teman lain, hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai upaya mewujudkan perdamaian, karena perdamaian untuk semua ya, together for peace. Harapannya dengan teman-teman bisa mengerti, bisa memahami apa yang dimaksud perdamaian, kondisi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai damai, maka harapannya teman-teman mampu untuk memulai langkah awal untuk mewujudkan yang namanya perdamaian.